Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Yuk, sini, masuk. Ada yang mau gue ceritain. Yang namanya Xiaomi itu emang kamu ya. Gini. Penjualan wearable mereka nomor 1. Penjualan HP nggak usah ditanya lah. Udah langganan rusak pasar. Terus tahu-tahu sekarang masukin resmi monitor gamingnya ke sini. Siap-siap bakal rusak dah harga monitor kalau begini. Kan nggak tanggung-tanggung Xiaomi nyebar monitor gamingnya ini ke banyak reviewer sekaligus ya, ada Best Indotek, ke Sobat HP, Ketu Gadgets, DKID dan banyak lagi yang lain. Pertanyaannya, Droidline dikirimin nggak ya? Paket. Hah? Untuk Pak Romi. Romi siapa? Romi Hikayat. Oh iya. Hikayat apa ya? Alhamdulillah ternyata Xiaomi nggak lupa sama Droidline. Kebagian juga gua ngerasain monitor gamingnya Xiaomi nih ya. Rezeki emang nggak kemana. Tapi begini, karena katanya ini adalah monitor yang kualitas itu spesial, so gua pun bakal ngetes dengan cara yang spesial juga. Dan mungkin Droidline ini jadi satu-satunya reviewer lokal yang berani ngundang dan bayar mahal gamer terkenal cuma buat ngetes monitor ini. Edan. Nggak sabar nih pengen ngundang. Oke, yang pertama gamernya silakan masuk. Dengan siapa nih namanya Mas? Kenalan Saya dulu. Felix. Oke, umurnya berapa Mas? 28. 28. Mas, sorry bentar ya. Tadi saya perhatiin kayak godeknya ke arah yang berlawanan deh sebaliknya. Oh gitu ya? Oh salah berarti, maaf. Bisa gitu ya. Oke, coba tolong ceritain dong Mas, apa prestasinya? Ini kan saya direkomendasiin sama agensi saya. Katanya Mas Felix ini berpengalaman. Apa nih prestasinya? Saya ini atlet COD Mobile, Pak. Oh, COD Mobile. Call of Duty itu game favorit saya. Udah rank berapa? Terakhir sih saya rank 5. Rank 5? Lah nyubi dong lah, saya aja rank 80. Ya gimana? Saya setiap mau main, nungguin mama saya. Baru loading, udah ditoyor saya. Akhirnya nggak main-main? Nggak main-main. Nggak naik-naik ranknya? Nggak naik Oh jadi naik. ini begini karena sering ditoyor? Iya, Pak. Aduh ini gamer bukan, oglek iya. Yaudah deh mas, makasih mas. Udah silakan keluar. Ke yang kedua silakan. Kayak bukan gamer, tampangnya kayak pegulat yang latihan sama Kang Guru ini sekebab nih. Coba mas namanya siapa? Nama saya Eri, Pak. Umur? Umur kebetulan 24. 24. Iya. Mas itu tangannya kenapa ya mas? Zikir tapi kok nggak pakai tasbih? Ini kebetulan saya lagi melatih otot, Pak. Untuk main game. pegang stick gitu. Iya, betul. Oh, gamer banget dong. Iya dong. Bisa di mana aja berarti latihannya ya? Di mana Bahkan aja, lagi nggak wawancara apa-apa. juga. Iya. Oke, coba sekarang ceritain deh, Mas. Pengalaman prestasinya apa? Oke, kebetulan saya punya pengalaman 5 tahun, Pak. Dan kebetulan juga saya menjabat sebagai juara di daerah Tangerang. Menjabat sebagai juara di Tangerang. Juara apa tuh, Mas? Juara game, Pak. Game apa? Ya, game terkenal lah pokoknya. Game terkenal. Iya, game apa Pak? Saya perlu tahu. Pokoknya yang banyak orang mainin lah. Yang banyak orang mainin terkenal game apa sih? Pasti penasaran nih. Aduh, Fruit Ninja, Pak. Fruit Ninja? Ya. Nggak salah. Enggak. Tapi Bapak tenang dulu, karena saya juga udah menjuarai game lain, Pak. Oh, game apa tuh, Mas? Fruit Ninja 2, Pak. Itu mah sama aja Fruit Ninja juga. Oh, beda. Buah-buahnya lebih banyak, Pak. Berarti ini lebih kompleks. Iya, betul. Nggak meyakinkan, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Mas, ini saya berharap banget sama Mas ya, karena dua yang tadi itu mengecewakan, jadi tolong jangan mengecewakan saya ya. Pasti.
Bentar, itu kenapa sih mas matanya sering main game ya? Seringan ya? Bukan. Bentar. Kelilipan. Kelilipan apaan mas? Kayak aduh. Beling ya? Kasian amat belingnya. Ya udah kita langsung aja deh. Coba kasih tau masnya ini siapa sih sebenarnya? Saya ini gamer terkenal. Gamer terkenal. Iya maksudnya masnya ini siapa? Gamer terkenal? Iya saya udah tahu gamer terkenal. Maksudnya namanya siapa? Nama saya Kita kenalan itu dulu. Gamer terkenal. Namanya gamer terkenal. Betul, Pak. Jadi bukan profesinya bukan? Bukan. Bukan gamer. Bukan. Nama saya gamer terkenal. Masa iya ada orang namanya gamer terkenal? Ini sebentar. Nih, Nah iya ya. Namanya gamer terkenal. ya kan? Ini mah lebih parah dari yang dua tadi. Ya udah. Mas silakan keluar mas. Udah. Hah? Nggak jadi? Nggak usah, silakan keluar. Ya, gimana sih? Tapi Pak, kami memang bukan gamer, tapi kami punya sesuatu yang Bapak butuhin untuk menguji sebagus apa monitor gaming yang Bapak punya. ROG Mothership, laptop paling powerful seharga mobil. Xbox Series X, konsol gaming terkencang saat ini di muka bumi. PlayStation 5, konsol game paling hot dan paling diburu saat ini di dunia. Oke, bagus. Kalau gitu langsung aja kita coba. Oke, tadi saya udah cobain monitornya. Untuk sebuah monitor gaming, tongkrongannya desainnya malah lebih cenderung kalem. Lebih stealth, nggak ada lampu RGB, nggak ada ornamen atau garis-garis tegas. Tapi nggak apa-apa, saya suka karena tetap enak dilihat. Lebih low profile gitu. Build quality-nya jujur saya suka banget, bagus, solid, halus banget finishingnya. Kayak monitor 10 juta ke atas. Stand-nya cungkring model huruf V, tapi termasuk kokoh karena lebar. Terus juga jarang-jarang nih monitor pakai sistem magnet. Jadi buat nyolokin kabel sama kabel manajemennya itu nggak ribet. Lebih praktis dan lebih rapi. Di belakang juga ada VESA mount, tapi kalau saya lebih suka pakai stand aja, lebih mobile. Karena ternyata monitor ini bisa di-adjust posisinya, bisa tilt, bisa naik turun, dan bahkan bisa swivel. Nggak banyak loh ya monitor 21:9 yang bisa swivel kayak begini. Cuma sayangnya nih menurut saya interface portnya kurang lengkap. Ada 2 HDMI 2.0 sama 2 display port 1.4 dan jack audio. Kalau ada port USB sama USB-C kayak buat Thunderbolt itu kayaknya lebih maknyus. Ya saya kira itu aja penilaian dari saya, mungkin ada yang lain yang bisa nambahin. Oke, saya coba tambahkan, saya setuju kalau monitor ini dibilang low profile karena bahkan logo Xiaomi-nya aja itu cuma ada di belakang dan samar pula warnanya ya sama warna bodinya. Kalau lihat dari depan orang nggak tahu mungkin ya ini monitor merek apa. Tapi pas nyoba pasang juga gampang karena pakai sistem klip. Kalau ngebukanya juga tinggal pencet tombolnya terus tinggal tarik aja. Tapi saya kurang suka sama tombol menunya ya karena masih pakai model yang jadul dan juga jadi kebanyakan tombolnya itu jadi ada 5 jadi bikin bingung. Harusnya pakai joystick aja sih biar gampang navigasinya. Untuk ukuran 34 inci monitor ini punya tingkat lengkungan yang pas di 1500R, nggak terlalu ekstrim jadi dilihat dari samping juga masih enak. Untuk bezel layarnya juga oke, sekitar 8 mm aja termasuk tipis ya. Ya itu aja sih paling pendapat saya. Saya coba tambahin soal kualitas displaynya ya. Kenapa monitor ini disebut gaming? Karena selain melengkung, juga punya refresh rate 144 Hz, itu kuncinya. Sebenarnya kalau soal respon time bukannya cepat, masih 4 millisecond, tapi ya lumayan lah. Termasuk juga kategori gaming karena support AMD FreeSync sama Nvidia G-Sync juga. Resolusinya kenanya belum 4K alias masih 1440p. Tapi ini nggak masalah sih, secara kita jadi nggak perlu pakai VGA terlalu tinggi buat main game AAA dengan lancar. Oh iya, permukaan layarnya saya suka nih, udah dilapis anti glare, jadi nggak terlalu lari-lari warnanya kalau kena cahaya. Terus saya cek tadi panelnya udah pakai VA bikinan Samsung. Pantesan warnanya enak di mata. Menurut saya monitor ini malah cocok juga jadi monitor editing. Karena kalibrasi akurasi warnanya juga bagus. Udah 121% sRGB dan 83% NTSC. Pokoknya asik banget dah. Tapi sayangnya masih ada kekurangannya. Karena brightness-nya di 300 nits, artinya monitor ini belum support HDR. Ya sebenarnya level kecerahannya sih udah mencukupi. Tapi kalau kalian nyari monitor HDR, berarti monitor ini nggak masuk pilihan kalian.
Wow, luar biasa. Saya salut. Kalian bukan gamer beneran, tapi bisa ngasih feedback kayak tadi. Kok bisa ya? Oke, mungkin gue juga boleh kasih kesimpulan ya. Jadi intinya ini adalah monitor yang recommended. Harganya 6 jutaan, lebih murah dari merek lain yang speknya sekelas, tapi bisa ngasih desain dan build quality yang yahut dan bisa ngasih kualitas tampilan yang meriah. Asik buat ditandemin ke PC, Xbox Series X maupun PS5. Cuma ada catatan dikit, tadi gua udah sempet coba juga. Jadi untuk dapetin 144 Hz di PC kita harus pakai DisplayPort, kalau pakainya HDMI itu dapatnya 100 Hz. Nah, kalau di PS5 bisa 120 Hz di Full HD aja karena limitasi dari PS-nya, sedangkan di Xbox Series X bisa 120 Hz di 1440p karena emang speknya lebih tinggi dan lebih kuat. Terus terakhir buat menu OSD-nya, on-screen display, fitur yang disediain udah oke sih ya. Ada opsi black level, ubah response time, atur freezing, dan ada juga fitur split screen bawaan kalau mau pakai buat multitasking. So, bisa dibilang monitor ini nawarin kualitas yang sangat oke, tapi harga paling murah di kelasnya. Sekali lagi, gue jadi harus bilang Xiaomi emang kamu. Buat gua bang. Buat dulu. Bagi tiga. Jangan. Buat gua aja dah. Kayak ayar untuk Bapak Romi Hikayat ya. Gue udah ngomong ya. Diam ya, pada ketawa lo. Ya, udah segini. Kurang. Kebanyakan. Mana bang? Ayo murah.